Oke, bisa saya mulai langsung ya, Mas Reza ya. Ya boleh boleh Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk teman-teman semua. Eh, ini saya coba remove dulu. Saya coba, oke, nggak bisa ternyata. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Wawan Gunawan. Untuk saat ini kebetulan saya menjadi tutor di bahasa pemrograman Java, ya. Eh, Sambil saya coba cek terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua. Eh, oke, untuk di sesi pertama ini kita coba perkenalan ya, perkenalan mengenai pemrograman bahasa Java. Nah, nanti di sesi pertemuan kita yang dilakukan secara online ini, teman-teman akan ada beberapa sesi ya. Kita pembelajaran akan berlangsung selama 180 menit ya. 180 menit, 45 menit pertama ini akan ada penyampaian mengenai materi yang akan disajikan khusus untuk pemrograman Java. Untuk pemrograman Java ini teman-teman akan diperkenalkan menggunakan untuk Java Basic ya. Sebelumnya suara saya terdengar teman-teman? Jelas Pak, terdengar Pak. Terdengar ya? Oke. Oke. Ya, untuk materi hari ini kita akan coba perkenalan terlebih dahulu dengan bahasa Java. Saya akan coba share screen terlebih dahulu ya. Oke. Eh, di sini teman-teman bisa lihat ya apa saja yang harus teman-teman nanti persiapkan ketika kita sudah mulai bermain dengan pemrograman Java. Kalau tadi dari admin Mas Reza di sini menginformasikan nanti teman-teman ada live codingnya di menggunakan softuni.org. Nah, selain itu untuk teman-teman bisa belajar tanpa harus bergantung pada koneksi internet. Nanti teman-teman bisa melakukan proses instalasi ya, bisa melakukan proses instalasi. Kalau dari Sofiuni sendiri teman-teman diperbolehkan untuk melakukan instalasi dengan menggunakan IntelliJ ya. Tapi kalau saya pribadi selama ini saya telah menggunakan IDE-nya menggunakan NetBeans. Jadi teman-teman nanti silakan nyamannya ya. Karena kalau kita berbicara bahasa pemrograman, ini kita berbicara juga mengenai kenyamanan kita saat kita menggunakan tools ya. Nah, kalau teman-teman nanti katakanlah, oh saya nyaman menggunakan NetBeans ya, silakan teman-teman gunakan NetBeans itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nyaman menggunakan eh, Eclipse katakanlah, nah nanti teman-teman silakan gunakan juga Eclipse silakan ya. Namun secara konsep baik kita menggunakan NetBeans atau kita menggunakan IntelliJ atau kita menggunakan Eclipse atau kita menggunakan konsol sekalipun ya. Ini teman-teman eh, sama saja ya. Secara pemrograman itu akan sama saja. Jadi ya silakan gunakan senyaman mungkin ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu nanti ketika teman-teman katakanlah instalasi NetBeans ya, ada beberapa tahapan yang memang harus teman-teman lakukan.
tahapan tersebut nanti bisa juga teman-teman melakukan instalasi dari Java Development Kit-nya, atau juga nanti teman-teman boleh instalasi juga Java runtime environment-nya, ya. Ini yang harus teman-teman persiapkan. Nah, keuntungannya kalau teman-teman nanti menggunakan NetBeans, itu nanti teman-teman sudah include mendapatkan library yang disiapkan oleh NetBeans itu sendiri. Ya, jadi teman-teman tidak perlu melakukan penambahan plugin-nya, ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan Eclipse lebih ringan sebenarnya. Eclipse lebih ringan, hanya saja kalau teman-teman menggunakan Eclipse untuk proses pemrogramannya, teman-teman nanti diminta untuk menambahkan, ya, untuk menambahkan library yang dibutuhkan secara manual, ya. Nah, ini jadi kita punya plus minusnya dalam menggunakan IDE. Tuh. Nah, jadi nanti silakan teman-teman cek terlebih dahulu kira-kira teman-teman itu nyamannya menggunakan apa, ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya ketika nanti teman-teman sudah mulai menerima, gitu ya, sudah mulai menerima bahasa pemrograman, maka langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan juga adalah teman-teman wajib memahami mengenai logika, ya. Teman-teman wajib memahami mengenai logika, lalu teman-teman pun harus kuat juga di logika tersebut, ya. Kenapa demikian? Karena nanti pada saat teman-teman sudah mulai ngoding, teman-teman pastinya akan sering berhadapan dengan analisa-analisa. Ketika kita berbicara analisa-analisa, maka teman-teman pun wajib memahami konsep-konsep dari aritmatika itu sendiri, ya. Ini nanti yang harus teman-teman pahami. Nah, selanjutnya di sini di pembahasan kita, teman-teman akan diperkenalkan dengan apa sih programming itu, gitu ya. Lalu selanjutnya teman-teman juga akan coba berkenalan dengan bahasa Java, ya. Nanti akan kita coba trial, yang pasti nanti teman-teman silakan cek dulu. Teman-teman boleh download, ya, boleh download IntelliJ-nya, atau teman-teman boleh download NetBeans-nya, atau teman-teman juga boleh download Eclipse ya. Ini nanti silakan teman-teman nyamannya ada di mana, ya. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara pemrograman, ya, nanti teman-teman pun harus paham juga apa sih yang dimaksud dengan variabel, ya. Lalu apa juga yang teman-teman harus kenal dengan tipe-tipe data yang ada di pemrograman Java, ya. Selanjutnya, kalau teman-teman sudah berkenalan dengan variabel dan juga sudah berkenalan dengan tipe data, teman-teman juga nanti akan coba membuat program sederhana bagaimana melakukan proses input, ya. Bagaimana nantinya kita melakukan proses pengetikan data, ya, pengetikan data yang dilakukan oleh user, ya. Baik itu nanti untuk sementara ini nanti teman-teman akan diperkenalkan dengan input menggunakan keyboard saja, ya. Nanti juga teman-teman akan coba kenal nanti setelah teman-teman mempelajari, teman-teman bisa kenal dengan input menggunakan hardware lain, katakanlah dengan menggunakan scan gun, ya. Itu pun bisa teman-teman nanti uji cobakan, ya. Lalu selain itu di pembahasan kali ini nanti teman-teman akan ketemu dengan beberapa operasi yang ringan, ya. Entah itu nanti memanfaatkan penjumlahan, entah itu pengurangan, yang pasti nanti teman-teman akan ketemu dengan perhitungan secara matematis. Nah, selain itu
Di tahapan ini nanti teman-teman akan ketemu juga dengan yang namanya output ya, output yang ditampilkan melalui konsol ya. Nah, ini nanti yang akan teman-teman coba dapatkan ya. Nah, untuk sesi yang ini kalau berdasarkan informasi dari Sofuni Indonesia yang mengikuti pelatihan ini atau yang mengikuti kursus ini dari berbagai macam bidang ilmu ya. Apakah teman-teman entah berasal dari SMK yang berhubungan dengan pemrograman atau yang berhubungan juga dengan jaringan ya, atau juga mungkin ada teman-teman yang memang belum pernah mengetahui ya, belum pernah mengenal yang berhubungan dengan pemrograman. Nah, di sini ada pertanyaan, bisa nggak kita menggunakan Visual Code gitu ya? Silakan, teman-teman juga bisa menggunakan Visual Code Studio gitu ya. Teman-teman juga bisa menggunakan apapun yang berhubungan dengan Java. Sekali lagi, ini tergantung dari kenyamanan teman-teman itu sendiri ya. Teman-teman nyaman menggunakan IDE Visual Code Studio silakan, teman-teman menggunakan text editor sekalipun silakan ya. Jadi ini kembali lagi ke masing-masing dari individu teman-teman yang hadir di pertemuan kita kali ini ya. Nah, di sini akan coba dijelaskan apa sih pemrograman itu gitu ya. Pemrograman memang lebih cenderung dikenal oleh orang-orang yang berhubungan dengan ilmu komputer ya. Namun pada praktiknya nanti siapapun itu dia pasti akan paham dengan dunia pemrograman. Entah itu kalau di perkuliahan teman-teman katakanlah mengambil program studinya di MIPA gitu ya, Fakultas MIPA. Di MIPA pun sering berhubungan dengan data science gitu ya. Ketika berbicara dengan data science itu pun tidak jauh dengan pemrograman ya. Jadi untuk saat ini di perkembangan teknologi saat ini yang berhubungan dengan pemrograman bukan hanya orang-orang yang kuliah di ilmu komputer ya. Jadi ini sudah terbuka lebar sekali untuk teman-teman yang memang ingin coba mengembangkan karir atau ingin coba mem- apa ya mengadu keberuntungan gitu ya di pemrograman silakan ya. Yang pasti untuk beberapa tahun ke depan programmer ini akan banyak dicari ya, akan banyak dicari ya berhubungan dengan perkembangan nantinya ya. Lalu berikutnya ketika kita berbicara pemrograman maka teman-teman harus bisa atau harus mampu gitu ya, mampu merangkai kata-kata, mampu merangkai kata-kata dalam skrip pemrograman ya. Bagaimana teman-teman nantinya mengkomunikasikan antara bahasa program terhadap pengguna nantinya. Nah, ini ketika kita berbicara pemrograman ya. Jadi kalau teman-teman yang memang suka surat menyurat gitu ya, ini konsepnya akan berbeda. Kalau teman-teman suka surat menyurat, itu nanti ya larinya ke sastra. Tapi kalau di dunia pemrograman ini, teman-teman akan bertemu dengan yang namanya script-script programming. Ya. Nah, ini yang harus teman-teman nanti persiapkan. Ya, bagaimana script programming yang akan teman-teman kembangkan. Baik itu dalam pemrograman Java, ya, ataupun nanti dalam bahasa program lainnya. Ya. Jadi nanti silakan teman-teman improve. Namun secara logika di pemrograman ini akan sama saja, gitu ya. Secara logika yang digunakan akan sama saja. Di situ nanti kita akan ketemu dengan kondisional, kita juga akan ketemu dengan looping, kita juga akan ketemu dengan komen, yaitu bagian-bagian kecil dari pemrograman. Bahasa apapun pasti akan ketemu dengan skrip-skrip tersebut. Hanya saja beda bahasanya, gitu ya. Kalau kita analogikan, kita di satu negara Indonesia, ya, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak misalkan. Nah, secara logika, secara pengucapan, ya, secara maksud pasti sama, ya. Namun secara penggunaan bahasa
itu masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, ya. Maka itu pun sama dengan bahasa pemrograman. Nanti teman-teman katakanlah belajar pemrograman menggunakan PHP, belajar pemrograman menggunakan Java, belajar pemrograman menggunakan Python, ya. Secara konsep semuanya sama. Hanya saja secara bahasa itu akan berbeda, ya. Nah, selanjutnya eh, beberapa pemrograman nanti pun akan kita lakukan atau ketika kita ingin menjalankan program, ketika kita sudah membuat skripnya, lalu kita ingin melakukan proses execute-nya, kita ingin eksekusi, maka ada beberapa cara yang memang harus diterapkan, ya. Kalau dengan pemrograman Java ini, kita minimal harus melakukan compile, ya. Nah, compile di Java ini nanti teman-teman akan ketemu kalau kalau teman-teman menggunakan text editor, ya, maka teman-teman wajib setting path-nya terlebih dahulu. Setting path terlebih dahulu, lalu teman-teman nanti setelah konfigurasi tersebut selesai, baru teman-teman bisa jalankan script atau menjalankan execute-nya untuk compile itu menggunakan Java, ya. Namun kalau teman-teman nanti menggunakan PHP, katakanlah teman-teman yang penting sudah menjalankan web service-nya, lalu teman-teman jalankan di browsernya, selesai, ya. Nah, ini ada beberapa teknik memang yang akan berbeda antara bahasa pemrograman satu dengan pemrograman yang lainnya, ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa bahasa program, ya, yang memang yang tadi saya sudah jelaskan memiliki tujuan yang sama tapi bahasa yang berbeda, ya. Contoh kasus bahasa pemrograman ini nanti teman-teman kenal dengan yang bernama Object Oriented Programming, ya. Ketika kita berbicara Object Oriented Programming, maka untuk melakukan proses desainnya, teman-teman harus kenal juga dengan yang namanya UML, ya, Unified Modeling Language. Tapi kalau kita berbicara pemrograman ini terstruktur, ya, maka teman-teman juga harus bisa desain dengan menggunakan data flow diagram, ya. Nah, ini ada beberapa contoh bahasa pemrograman yang memang saat ini sedang in-nya, ya. Teman-teman kenal dengan bahasa Java, kalau teman-teman punya Facebook, ya, punya Twitter, itu pun penggabungan, ya, bukan hanya satu program saja di sana. Di situ pun ada penggabungan beberapa bahasa pemrograman, salah satunya adalah pemrograman Java, ya. Lalu selanjutnya teman-teman kenal juga dengan yang namanya C Sharp, ya, atau orang lain juga bisa menyebutnya dengan C Crash, ya. Teman-teman juga kenal dengan istilah dari JavaScript, ya. JavaScript ini nanti bisa teman-teman combine dengan PHP atau juga dengan Java, ya. Ini bisa teman-teman lakukan nantinya. Atau yang saat ini sedang booming di data science, ya. Teman-teman bisa menggunakan Python. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan nanti pemanfaatan Python juga bukan hanya untuk data science saja. Teman-teman nanti katakanlah ingin membuat pemrograman desktop atau pemrograman berbasis web, teman-teman juga bisa menggunakan bahasa Python, ya. Jadi nanti jangan sampai salah pilih nantinya kalau teman-teman ingin mau kenalan dengan Python, ya tentukan dulu teman-teman mau belajarnya yang mana nih. Apakah mau belajar versi webnya atau belajar versi desktopnya ataupun belajar versi data science-nya. Pun demikian dengan Java, ya. Java juga ada beberapa versi. Kalau teman-teman ingin menggunakan Java desktop, ya, jadi silakan pelajari untuk desktop walaupun secara konsep sama, ya. Lalu teman-teman juga bisa mengembangkan versi webnya dengan Java, itu juga silakan. Atau katakanlah teman-teman ingin versi mobile-nya, itu juga silakan, ya. Ini ketika kita menggunakan Java ataupun juga Python, ya. Lalu ketika teman-teman ingin coba PHP, kebanyakan untuk website saat ini dikembangkan menggunakan PHP, ya. PHP juga banyak eh, modelnya, ya. Kalau teman-teman ingin belajar native, ya silakan gunakan PHP juga. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan MVC, model view controller, ya, teman-teman bisa menggunakan framework dari CI ataupun teman-teman menggunakan frameworknya Laravel, ya, silakan.
Di Java pun sama, teman-teman pun akan ketemu dengan yang namanya framework dari Java itu sendiri. Ya, itu nanti pas teman-teman mengembangkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Ya, hanya saja di pertemuan kita ini, di kelas ini, teman-teman akan coba belajar secara fundamental dulu, ya, basic dari pemrograman Java. Ya, nah ini ada beberapa contohnya gitu ya. Untuk pemanfaatan ID-nya, teman-teman boleh menggunakan IntelliJ, boleh menggunakan Visual Studio, boleh menggunakan PyCharm, boleh menggunakan Visual Studio Code, boleh juga menggunakan CodeBlocks, gitu ya, boleh Eclipse, atau juga boleh teman-teman menggunakan NetBeans. Ya. Ini nanti silakan dieksekusi. Saya pribadi, saya lebih sering menggunakan NetBeans. Karena tadi saya sudah informasikan di awal, kalau sekali kita menginstal NetBeans, maka seluruh library, seluruh jenis-jenis pemrograman di Java itu sudah disiapkan, walaupun itu akan memakan storage yang besar, ya. Jadi masing-masing silakan dimanfaatkan, ya, kenalan dulu dengan IDE yang teman-teman sudah terima informasinya dari saya barusan ini. Nah, selanjutnya program komputer ini nanti teman-teman akan mengetikkan secara berurutan, ya. Ini kalau sudah bisa terbuka, saya lihat dulu. Screen saya sudah berubah atau belum ya? Saya stop share dulu. Ya, kalau teman-teman melihat, ini adalah beberapa. Oke, untuk sekarang sudah terlihat screen saya yang menunjukkan bahasa program, ya. Jadi minimal teman-teman tahu dulu nih, ya. Teman-teman tahu dulu apa yang harus teman-teman pahami, atau minimal kenal dulu lah bahasa program itu seperti apa sih, ya. Nah, ini ya, ini beberapa, bukan beberapa, ini adalah contoh, ya. Teman-teman akan menulis, ya, akan menulis skrip demi skrip, ya. Teman-teman akan menulis Python bisa menggunakan PyCharm, ya. Silakan, ya. Menggunakan ID Legend pun teman-teman juga silakan, ya. Nanti secara konsep saya akan coba mengajarkan secara konsepnya saja, ya. Secara konsep nanti teman-teman akan ketemu dengan apa sih kondisional, apa sih looping, bagaimana sih pemanfaatan operator, bagaimana kita menentukan logik, gitu ya. Nanti secara konsep untuk basic saya akan coba terangkan ke teman-teman, ya. Nah, secara implementasi ya silakan teman-teman boleh improve masing-masing, ya. Nah, yang pasti ketika kita sudah mulai gitu ya, ibaratnya kita sudah mulai terjerumus gitu ya, terjerumus ke dalam pemrograman, maka teman-teman akan sering ketemu dengan tulisan-tulisan seperti ini, ya. Kalau di pemrograman, ya, ini adalah seninya, seni dalam membuat program, ya. Ini seni kita di dunia teknik, ya, berbeda dengan seni di dunia kesenian, ya. Kalau di kesenian kan teman-teman bisa ngelihat secara real gitu ya, lukisan seperti apa, musik itu bagaimana, seni tari itu seperti apa, gitu ya. Itu bisa dilihat secara kasat mata, gitu ya. Tapi kalau pemrograman, ya, teman-teman awalnya hanya melihat susunan-susunan tulisan indah seperti ini, ya. Lalu secara fisiknya, teman-teman harus lakukan compile terlebih dahulu, ya. Lakukan compile terlebih dahulu, baru akhirnya nanti akan kelihatan hasilnya seperti apa untuk program yang teman-teman buat, ya.
kalau di sesi awal ini ya, teman-teman hanya sebatas diperkenalkan dasarnya saja, bagaimana kita melakukan proses perulangan, bagaimana kita melakukan proses control structure, ya, bagaimana teman-teman bisa menampilkan, ya, menampilkan kata-kata awal, ya, bagaimana nanti teman-teman bisa mengentry, ya. Nah, ini teman-teman akan dapatkan secara basicnya, ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Di dunia kerja yang banyak digunakan itu Java atau Python, ya. Ini balik lagi, gitu ya. Ini balik lagi ke kondisi dari masing-masing perusahaan. Eh, apakah Python, Java, PHP, gitu ya. Semuanya tergantung dari kebutuhan perusahaan tersebut, ya. Jadi saya pribadi tidak bisa menjudge bahwa Python lebih keren atau Java lebih canggih atau PHP lebih banyak peminatnya. Ini saya nggak bisa judge seperti itu, ya. Ini bergantung dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Kalaupun misalkan teman-teman sudah bisa Java, misalkan ada perusahaan yang memang butuhnya ya programmer PHP, ya kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Hanya saja teman-teman secara konsep sudah dapat, ya, secara logika sudah paham, maka selanjutnya teman-teman boleh mengembangkan ke bahasa program apa saja, ya. Itu pun akan cepat dengan itu akan proses belajarnya akan cepat, gitu ya. Ini jadi teman-teman nggak perlu khawatir, gitu ya. Teman-teman nggak perlu khawatir untuk belajar bahasa pemrograman apapun, ya. Nah, kalau untuk data science ya pasti yang sudah menyiapkan library-nya itu adalah Python, ya. Nah, ini jadi seni merangkai kata, ya, untuk difahami oleh mesin, ya. Nah, saya akan coba ini dari mesin, ya. Ini dari mesin. Nanti teman-teman akan lihat hasilnya itu akan bisa teman-teman artikan, ya. Kalau saat ini kan kita, wah ini nggak tahu nih apa sih maksud dari codingan-codingan ini, gitu ya. Lalu teman-teman kalau yang sudah pernah belajar HTML pun, gitu ya, secara bahasa, gitu ya, ini apa sih bahasa program seperti ini, gitu ya. Nah, ini pasti akan kebingungan kalau teman-teman belum paham secara konsepnya, ya. Nah, ini saya coba akan perkenalkan terlebih dahulu apa yang harus minimal teman-teman akan merasa tertarik, gitu ya, akan merasa tertarik dengan dunia pemrograman, ya. Nah, ini. Nah, lalu selanjutnya di bahasa pemrograman itu sendiri kita akan melakukan proses kalkulasi, itu pasti ada, gitu ya. Jadi sebagai di pemrograman ini nanti kita hanya coba mendesain, kita menerjemahkan menerjemahkan skrip-skrip, gitu ya, dalam bentuk coding-codingan, dan akhirnya nanti setelah kita compile maka hasilnya akan terlihat. Lalu berikutnya kita akan melakukan proses pengecekan, ya. Ketika nanti teman-teman menjadi programmer, maka pastinya teman-teman akan diminta juga untuk melakukan pengecekan terhadap baris per baris codingan yang teman-teman sudah buat, gitu ya. Lalu berikutnya nanti yang pasti akan berulang sebenarnya, ya. Nah, eh, contoh kasusnya ini. Kalau teman-teman sudah melihat seperti ini bentuk dari baris per baris codingan, ya. Kalau akhirnya saya jalankan, saya compile. Nah, keuntungan kita menggunakan IDE ketika kita run, ya, maka ini akan langsung melakukan proses compile, ya. Jadi dari proses compile ini akhirnya nanti akan tampil sebuah aplikasi yang memang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun, ya. Namun kalau dengan codingan ini, ya, yang memahami hanya kita saja yang belajar pemrograman. Nah, ini contoh sederhana, ya. Contoh ketika kita sudah membuat program dari ketikan-ketikan atau
skrip-skrip indah ini yang orang awam kemungkinan tidak akan paham maksud dari pemrograman ini. Yang pasti setelah kita lakukan proses compile, ya, maka orang awam sekalipun akan paham dengan ini maksudnya apa sih, gitu ya. Ketika kita berbicara ada menu supplier dan seterusnya dan seterusnya. Ini nanti yang akan digunakan oleh orang awam yang memang tidak paham dengan pemrograman, ya. Ini silakan nanti teman-teman nikmati, gitu ya. Teman-teman nikmati sesi-sesi kita dalam pembelajaran bahasa pemrograman, ya. Nah, kalau tadi di sini saya bilang dia script-script, ya. Nanti kumpulan dari program ini, ya, script-script program ini akan kita sebut dia sebagai source code, ya. Di source code. Nah, keuntungan dari teman-teman menggunakan Java, ya. Java itu kalau teman-teman lihat secara kasat mata, programnya bentuknya seperti ini. Ini bisa kita baca, ya. Tapi kalau kita sudah lakukan proses kompilasi atau kita compile dengan compilernya, maka skrip-skrip ini akan terenkripsi, ya. Akan terenkripsi kalau teman-teman yang memang di SMK rekayasa perangkat lunak, ya, maka teman-teman akan tahu apa sih enkripsi itu, ya. Enkripsi itu nanti teman-teman dari jenis tulisan Latin, ya, teman-teman akan ketemu dengan yang memang kita secara pribadi, secara mata kita tidak akan bisa membaca, ya. Sebentar saya sambil eh, informasikan ke teman-teman, ya, seperti apa sih proses enkripsi itu, ya. Ini contohnya. Oke, ya. Ini dari bahasa pemrograman yang memang sudah terbaca oleh teman-teman seperti ini, gitu ya. Walaupun kita nggak paham maksudnya, gitu ya. Katakanlah data kurung buka kurung siku 1 sama dengan tag, gitu ya. Ini bisa kita baca. Tapi ketika kita sudah lakukan proses kompilasi, kita compile, maka hasilnya akan seperti ini, ya. Nah, ini akan aman buat teman-teman, ya. Kenapa saya bilang aman? Karena ketika nanti teman-teman sudah membuat program, maunya program tersebut bisa dijual, ya. Nah, ketika kita sudah menjual program kita ke klien kita, katakanlah, maka klien kita tidak bisa menggandakan, ya. Contoh kasus, katakanlah saat ini teman-teman eh, bisa install Mobile Legend misalkan di handphone kalian, kan. Nah, lalu kita bisa berpikir, ini keuntungan dari pembuat Mobile Legend ini dari mana, ya? Kalau saat ini teman-teman setiap habis diamondnya, katakanlah teman-teman top up, ya. Maka keuntungan dari si pembuat Mobile Legend ini adalah dari top upan teman-teman, ya. Jadi teman-teman dipaksa untuk terus mengisi diamond-diamond di Mobile Legend untuk memberikan keuntungan kepada si pembuatnya, ya. Pun demikian dengan program. Ketika teman-teman sudah berhasil membuat program, katakanlah membuat satu program, lalu program ini teman-teman jual ke klien, maka harapannya klien tersebut tidak bisa menjual program yang kita buat, ya. Tidak bisa membuat istilahnya black market lah, ya, bajakan. Teman-teman kalau yang suka beli CD bajakan atau suka lihat YouTube, gitu kan, ya itu kan gratisan sebenarnya. Namun eh, si pemiliknya, gitu ya, bisa mendapatkan keuntungan dari seberapa banyak sih subscribernya, gitu ya. Maka pemrograman pun akan sama seperti itu. Jadi seberapa kerennya kita memproteksi program yang kita buat agar program tersebut tidak bisa digandakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Maka saran saya gunakanlah bahasa pemrograman Java, ya. Nah, kalau seperti ini bisa dilihat, bisa dibaca, setelah di-compile, maka hasilnya akan terenkripsi seperti ini, ya. Ini pengenalan awal ketika nanti teman-teman menggunakan Java. Nah, selanjutnya ini
yang dinamakan compile ya. Kalau sebelumnya teman-teman kenal bisa lihat di sini ini ada nama filenya Java ya. Maka setelah dia dilakukan proses kompilasi, maka namanya akan berubah dari ACC General CRUD Java menjadi .class ya. Nah, .class ini yang memang tidak akan bisa dibaca ya. Oke. Selanjutnya. Nah, ini yang pasti nanti teman-teman silakan di install terlebih dahulu ya. Mungkin di Google Classroom teman-teman sudah ngecek ya, teman-teman sudah cek, di situ ada tautan panduan untuk melakukan instalasi. Di situ teman-teman bisa menggunakan IntelliJ ya. Atau kalau teman-teman juga ingin menggunakan NetBeans, teman-teman silakan ketikkan saja di google.com ya atau di URL sini teman-teman ketikkan katakanlah NetBeans ya. Juga teman-teman bisa lakukan ya. Atau teman-teman katakanlah ini yang saya pakai ini NetBeans 8.2 ya. Kalau teman-teman mau download ini silakan. Di sini sudah include dengan JDK, sudah include juga dengan JRE-nya ya. Ini service yang memang diberikan oleh NetBeans ya. Jadi silakan teman-teman tentukan ya. Nah, ini beberapa kasus ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan IntelliJ, silakan ikuti panduannya. Di sini ada instruksinya untuk melakukan proses instalasi. Lalu selanjutnya teman-teman juga bisa ngecek katakanlah biasanya kalau kita memiliki program yang baru ini biasanya belum stabil ya. Maka si IntelliJ ini memberikan beberapa pilihan ya. Di sini versi-versi yang lama ini dia juga masih menyediakan. Silakan teman-teman lakukan. Saran saya, teman-teman kalau saat ini IntelliJ sudah mengeluarkan versi terbaru, maka untuk kestabilan teman-teman boleh min satunya ya. Boleh ambil yang min satunya untuk coba dilakukan proses instalasi ya. Lalu teman-teman ketika mendownload pun teman-teman silakan perhatikan ya mengenai platformnya. Kalau teman-teman saat ini menggunakan Linux, teman-teman silakan cari IntelliJ untuk versi Linux atau kalau teman-teman menggunakan Mac ya, maka silakan cari untuk versi Mac-nya ataupun ketika teman-teman menggunakan Windows ya, teman-teman cari versi Windows yang keberapa dan juga jangan lupa bitnya bagaimana ya. Ini silakan teman-teman cek terlebih dahulu. Jadi ada beberapa panduan yang memang sudah diberikan di brosur ya. Teman-teman bisa mengikuti ya, bisa mengikuti dari proses tersebut. Lalu selanjutnya ini diikuti saja ya tahapan-tahapannya. Teman-teman pun saya rasa, kalaupun misalnya teman-teman belum bisa melakukan proses instalasi, ya, teman-teman cek dulu atau download terlebih dahulu installernya. Lalu setelah teman-teman download, biasanya dia akan memiliki file setup.exe, ya, setup.exe, ya, teman-teman silakan cek. Lalu teman-teman double klik di sana, ya. Lalu setelah teman-teman double klik untuk proses instalasinya, ikuti saja next 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 terus ya. Jangan sampai back ya. Pilihannya hanya dua ketika melakukan instalasi. Teman-teman dibaca ataupun tidak dibaca gitu ya. Pilihannya hanya dua, back dan next. Kalau back berarti teman-teman membatalkan instalasi gitu ya, kembali ke awal. Tapi kalau next teman-teman akan melanjutkan proses instalasi tersebut sampai ke tahap akhir ya. Ini untuk cara mudah untuk melakukan
instalasi apapun itu, apapun aplikasinya, apapun softwarenya, untuk proses instalasi teman-teman bisa lakukan next, next, next saja, ya. Oke, selanjutnya ini konsol-konsol yang memang bisa teman-teman ikuti gitu ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan NetBeans gitu ya, langkah awalnya teman-teman bisa pilih di menu file, lalu teman-teman bisa pilih new project ya. Dari new project ini nanti di NetBeans ada beberapa pilihan ya. Kalau teman-teman ingin versi desktop, teman-teman bisa pilih kategori Java, pun demikian dengan Java FX, gitu ya. Ini kalau untuk versi desktopnya. Atau kalau teman-teman ingin menggunakan versi web, ya, teman-teman boleh menggunakan Java webnya, ya. Nah ini silakan teman-teman lakukan, ya. Silakan teman-teman simulasikan ya. Yang pasti untuk awalan silakan teman-teman download terlebih dahulu IntelliJ-nya ya. Setelah itu baru kita bisa apa namanya? Bisa melakukan codingan gitu ya. Oke, untuk versi 81 silakan masih bisa digunakan ya. Lalu di sini proyek STK, STK ini Software Development Kit ya. Ini hubungannya nanti ya tetap teman-teman harus melakukan versi instalasi Java-nya terlebih dahulu gitu ya. Oke, untuk JDK saat ini itu sudah di versi 8 kalau tidak salah. Saya lihat dia ada di setelah dilakukan proses instalasi ya, teman-teman nanti akan ketemu di drive C, lalu cek di program file, kalau teman-teman menggunakan 32 bit ya, teman-teman bisa gunakan di X86, tapi kalau teman-teman menggunakan 64 bit ya, teman-teman bisa lihat di program file, lalu cek di folder Java ya, ini akan kelihatan nih versi JDK-nya di JDK 1.8 1.80, lalu teman-teman pastikan juga JRE-nya dengan JDK-nya ini versinya harusnya sama ya, sama-sama di 1.8.0 ya. Jadi silakan teman-teman lakukan proses instalasi terlebih dahulu ya. Kita break lebih kurang 15 menit, nanti kita ketemu lagi di jam 8. Silakan. Eh ini ya, teman-teman bisa cek terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa cek apa saja yang harus dilakukan ketika teman-teman sudah menggunakan softwarenya ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ketika teman-teman sudah instalasi ya, sudah melakukan proses instalasi. Katakanlah di sini kita menggunakan NetBeans ya. Di sini kita coba menggunakan Java versi webnya dulu. Secara konsep nanti akan sama. Ini kita setelah pilih ya, selanjutnya kita next. Ini nanti teman-teman sesuaikan ya, nama projectnya teman-teman sesuaikan, lalu lokasinya pun teman-teman silakan diperhatikan ya. Teman-teman mau menyimpan di mana, ini silakan teman-teman eksekusi masing-masing ya. Setelah ini selanjutnya teman-teman boleh next saja ya. Lalu kalau teman-teman sudah melakukan proses instalasi NetBeans, secara default dia akan mengarah pada Glassfish ya. Namun teman-teman pun bisa melakukan tambahan ya.
tambahan servernya bisa juga menggunakan Apache Tomcat. Hanya saja teman-teman harus cari lagi installernya untuk Apache Tomcat ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan saja. Kalau saat ini teman-teman adanya Glassfish untuk servernya, silakan teman-teman pilih di Glassfish-nya. Oke. Nah, selanjutnya setelah proses seperti ini, teman-teman bisa pilih next ya. Sama halnya tadi yang saya informasikan ketika teman-teman ingin melakukan proses instalasi, teman-teman bisa pilihannya ya kalau tidak next ya back gitu ya. Jadi kita next saja terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau teman-teman nanti ingin menggunakan framework untuk Java ya, di Java sendiri ada frameworknya Spring, ada Java Server, ada Struts, dan juga ada Hibernate ya. Ini bisa teman-teman pilih kalau teman-teman ingin menggunakan frameworknya ya. Namun untuk saat ini karena teman-teman baru sebatas mempelajari basicnya dari pemrograman Java, maka ini tidak perlu kita beri check mark, teman-teman langsung pilih finish saja ya. Ini lalu nanti akan terbentuk gitu ya. Karena tadi saya membuat nama projectnya adalah web application ini ya. Web application 1 ini yang akan tampil di project kita ya. Lalu selanjutnya nanti teman-teman akan banyak ya, akan banyak ketemu dengan source package-nya ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan nanti ketika teman-teman sudah mulai membuat program ya. Di Java itu dia memiliki standarisasi tersendiri untuk penamaan package-nya ya. Nah, ini nanti bisa teman-teman ikuti standar yang diberikan oleh Java ya. Kalau kita berbicara katakanlah kita ada di softuni.org ya, maka penamaan dari package-nya itu dimulai dari ORG-nya terlebih dahulu ya. org.softuni. Nah, ini untuk penamaan package-nya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman memulai membuat package gitu ya dari project kita bernama web application 1, teman-teman bisa ini nanti teman-teman bebas ya pilihannya ya. Teman-teman mau pilih desktop, mau memilih versi web, itu silakan saja gitu ya. Yang kita pelajari di sini adalah konsepnya. Entah itu Java desktop ataupun Java web, dua-duanya sama-sama nanti memiliki package juga gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih di sini di source package-nya, teman-teman klik kanan ya, lalu pilih new ya, lalu teman-teman bisa pilih Java package ya. Teman-teman katakanlah ya kita beri nama package-nya Softuni ya. Ini baru package. Package ini adalah paketannya. Nanti di dalam package ini kita bisa memiliki beberapa macam kelas nantinya ya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Ini basic dari proses packaging dari si Java ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman membuat package maka kita selanjutnya kita buat kelasnya ya. Kelas di sini kita ibaratkan adalah penghuninya dari package tersebut ya. Teman-teman bisa pilih new ya. Lalu bisa pilih Java class ini. Katakanlah di sini kita pilih atau kita berikan nama kelasnya pertemuan pertama misalkan ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan
ketika teman-teman ingin membuat kelas, ya, ingin memberikan nama kelas, maka teman-teman pun harus perhatikan secara teknisnya, ya. Untuk memberikan penamaan pada kelas, maka teman-teman gunakan huruf kapital di awal kata, ya. Huruf kapital di awal kata. Di sini kita punya dua suku kata. Yang pertama, suku kata pertama adalah pertemuan, lalu suku kata yang kedua adalah pertama, ya. Nah, eh, di dua suku kata ini, masing-masing suku kata itu diawali dengan huruf kapital, ya. Ini berdasarkan convention internasional. Ini udah aturan mainnya dalam pemrograman Java. Pak, kalau misalnya kita tidak menggunakan skema tersebut bermasalah tidak? Kalau kita membuat program secara mandiri, gitu ya, maka ini pastinya tidak akan ada masalah, gitu ya. Namun kalau kita mulai membuat program dengan satu tim, gitu ya, maka ini nanti akan muncul masalah ketika kita mulai melakukan eh, penggabungan, gitu ya, penggabungan antara hasil programmer satu dengan programmer yang lain, ya. Kenapa ada masalah? Karena kondisi secara teknis penulisannya ini pasti akan beragam, ya. Dia tidak akan memiliki standar, ya. Maka ini akan muncul masalah baru ketika kita mulai melakukan penggabungan, ya. Maka di sini perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman sudah mulai membuat program, maka perhatikan aturan main yang diberikan, ya, oleh para programmer Java berdasarkan convention internasionalnya, ya. Jadi teman-teman silakan diperhatikan teknik penulisan atau teknik penamaan dari kelas, ya. Nah, kalau seperti ini kita sudah punya nama kelas yang akan kita buat, ya. Di sini kita punya dua suku kata yaitu pertemuan pertama, lalu setelah itu teman-teman boleh finish, ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita punya kelas pertemuan pertama di dalam package soft uni, ya. Ini. Jadi ini eh, contoh yang memang akan teman-teman lakukan ketika nanti teman-teman sudah mulai coding, ya. Nah, selanjutnya kalau berdasarkan panduan atau berdasarkan modul yang telah disiapkan, ya, maka teman-teman diminta untuk membuat kelas dengan nama main, ya. Ini adalah nama kelasnya. Lalu selanjutnya ketika kita berbicara penamaan kelas, ya, ketika kita berbicara penamaan kelas, lalu di dalam kelas tersebut kelas ini terbagi menjadi dua jenis, ya. Yang pertama kelas sebagai objek, ya, dan yang kedua kelas sebagai driver. Ketika kita berbicara kelas sebagai objek, maka kelas itu tidak bisa dijalankan langsung, ya. Dia tidak bisa menjadi pengendali. Dia hanya bisa dipanggil oleh kelas yang lain. Itu kalau kita berbicara kelas sebagai objek. Namun ketika kita berbicara kelas sebagai driver, ya, kata kuncinya teman-teman punya kata main di sini, ya. Teman-teman punya kata main. Jadi ketika teman-teman nanti katakanlah ingin belajar program dari coba download script yang sudah ada, katakanlah, maka teman-teman pastikan ketika ingin running, ya, ingin running program tersebut, teman-teman lihat dia punya main atau tidak. Ketika dia punya main, maka ini kita sebut sebagai kelas driver, ya. Ini harus teman-teman perhatikan. Lalu selanjutnya, dari sisi penamaan ini, ya, ini kita bukan serta-merta kita ngoding saja, tapi teman-teman harus tahu dulu. Di sini punya modifier, ya, punya modifier dengan nama public untuk kelas untuk pemrograman objek oriented, maka dia memiliki beberapa jenis modifier, ya.
Modifier yang pertama kita bisa sebut dia dengan public ya. Ketika kita berbicara modifiernya public, maka teman-teman bisa melakukan eksekusi ya di mana saja dan bisa dipanggil oleh siapa saja. Itu kalau kita berbicara public. Lalu ada lagi modifier yang sifatnya private ya. Ketika teman-teman sudah memiliki modifier yang bersifat private, teman-teman dia hanya bisa dipanggil oleh kelas ya, oleh metode di dalam kelas itu ya. Jadi kita punya metodenya main atau kelasnya main, lalu dia punya beberapa metode di dalam kelas main ya. Contoh kasus ini kita punya metodenya main, lalu ada lagi metodenya X misalkan, maka kalau modifiernya private, dia hanya bisa dipanggil oleh oleh metode lain di dalam kelas tersebut. Itu kalau kita berbicara private ya. Nah, ini kita punya parameter ya. Kita punya tipe data dengan nama tipe datanya adalah string. Ini statusnya array ya. Kalau teman-teman punya kurung siku ya, ini tipe data string dengan array ya. Ini lalu selanjutnya teman-teman bisa ketikkan ya system.out.println ini untuk menampilkan di konsolnya ya. Lalu yang akan ditampilkan adalah hello soft uni ya. Nah, kalau teman-teman sudah coba membuat ya, teman-teman sudah coba membuat package dan juga membuat kelasnya ya. Lalu langkah selanjutnya katakanlah kita punya public static ya. Penamaannya di sini sesuaikan ya. Sesuaikan dengan nama kelasnya ya. Kita punya public static void ya karena kita ingin membuat kelas dengan tipe driver ya. Nah, teman-teman buat main di sini. Lalu selanjutnya teman-teman buat tipe datanya string. Dan yang perlu teman-teman perhatikan, untuk pemrograman Java ini memiliki case sensitif ya. Jadi teman-teman silakan perhatikan huruf besar atau juga huruf kecilnya ya. Kebetulan pada saat ya untuk tipe data string di sini ini kita menggunakan huruf kapital ya untuk stringnya. Lalu kita berikan tipenya array seperti ini. Lalu berikan argumen. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan nanti pada saat melakukan proses coding ya. Ini selalu diawali dengan kurung kurawal ya. Lalu teman-teman enter saja, maka kurung kurawal tersebut akan ditutup gitu ya dengan kurung kurawal tutup. Oke. Nah, ini langkah awal ketika teman-teman mulai coding. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman sudah mulai ngoding, jadi tahapan-tahapannya ya, ini yang harus teman-teman lakukan. Teman-teman buat terlebih dahulu package-nya, lalu setelah package terbentuk, lalu teman-teman silakan buat kelasnya ya. Lalu setelah kelas terbentuk, teman-teman tentukan kelas tersebut apakah sifatnya sebagai objek saja atau kita ingin jadikan dia sebagai driver ya. Kalau dia ingin kita jadikan sebagai driver, maka pastikan teman-teman punya main ya. Nah, ini contoh kasus yang pertama. Lalu tahapan selanjutnya adalah di dalam blok main ini ya. Ini bisa kita sebut dia ini ya, teman-teman kelihatan ya. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Ini
ya di baris yang ke-14 ini nanti kita buat script di dalam blok main ya. Nah, kalau dari modulnya di sini teman-teman bisa ketikkan system.out.println ya. Tapi kalau di NetBeans teman-teman bisa langsung ketikkan sysout ya. Teman-teman bisa ketikkan sysout lalu pilih tombol kontrol dan juga space. Sysout ya atau sys saja gitu ya. Di sini akan tampil nih ya. Teman-teman sudah ketikkan sys lalu kontrol ya, sys kontrol space ya. Ini akan diberikan rekomendasi ya. Sini teman-teman bisa pilih saja atau ketik saja sistem out.println ya. Ya. Oke. Nah, lalu di dalam kurung ya, teman-teman bisa ketikkan katakanlah ini halo ya. Halo Soft Uni. Oke. Jadi kita simpan ya. Nah, kalau kita berbicara ini sebagai driver ya, maka teman-teman bisa pilih run file ya, maka dia akan berproses ya. Ini kalau dia sebagai driver. Tapi kalau dia sebagai kelasnya objek, ketika kita klik kanan di sini dan kita run file, maka dia akan memunculkan pop-up ya, akan memunculkan pop-up file yang mana yang akan dieksekusi ya. Ini perlu teman-teman perhatikan kapan kita menggunakan driver, kapan kita menggunakan objek ya. Nah, di sini saya jelaskan kembali ketika kita menggunakan atau ketika kita ingin menampilkan ya, ingin menampilkan hasil di dalam konsol, kita bisa gunakan system.out.println. Ini pilihan pertama. Lalu pilihan kedua, kita bisa menggunakan system.out.print ya. Hanya bedanya kalau kita menggunakan ln, kita akan langsung pindah baris ya. ln ini line, kita bisa pindah baris secara langsung. Tapi kalau kita tidak menggunakan ln, maka ya Halo Soft Uni ini tidak ada pindah barisnya ya. Jadi bisa dilanjutkan di dalam baris yang sama nantinya kalau teman-teman membuat beberapa kali system.out.println ya. Katakanlah di sini kita lanjutkan. Ini Soft Uni 2 misalkan ya. Kita klik kanan atau bisa teman-teman pilih run file ya. Atau bisa juga kalau compile di sini secara keseluruhan dia akan menjalankan ya. Ini dia langsung ke browsernya ya. Namun untuk melakukan pengecekan ya, untuk melakukan pengecekan kita bisa pilih klik kanan di sini lalu pilih run file ya. Nah ini kalau kita menggunakan println ya, teman-teman langsung diarahkan untuk pindah baris. Ya. Nah ini contoh yang pertama. Kalau misalnya kita tidak menambahkan ln ya di sini. Oke, kita run file kembali. Ya, dia akan digabungkan nih di dalam kelihatan ya ini ya. Wah, belum saya besarkan. Nih. Kalau kita tidak menggunakan println ya, maka dia akan melanjutkan ya. Ini halo Soft Uni, lalu script yang keduanya ini halo Soft Uni 2 ya. Ini.
karena kita tidak menambahkan ln, maka dia akan ditampilkan di konsol dalam satu garis, ya. Lain halnya ketika kita menggunakan ln ini, ya. Kita jalankan, klik kanan, lalu run file, ya. Dia akan pindah baris seperti ini. Oke, ini untuk proses codingan sederhana ketika kita menggunakan Java. Yang penting gitu ya, yang perlu teman-teman perhatikan dalam penamaan package, dalam penamaan kelas ya, teman-teman harus perhatikan konvensi secara internasional, aturan mainnya seperti apa ya. Lalu yang penting juga teman-teman cek nih apakah teman-teman membuat kelas ini gitu ya. Ini sifatnya sebagai driver kah atau hanya sebatas objek ya. Oke. Selanjutnya ini ya, ini proses menjalankannya, ini hasilnya ya. Nah, berikutnya ya, seperti yang tadi saya sudah informasikan di awal, bahasa program Java ini ya, ini case sensitive ya. Tadi di awal kita sudah menggunakan sistem S-nya huruf kapital ya, maka akan menampilkan konsolnya seperti ini ya. Lalu misalkan di sini diberikan contoh nih, kalau misalnya print ln-nya saya gunakan huruf kapital, huruf P-nya ya. Ini. Nah, sebelum kita running pun ya, sebelum kita running, maka di IDE kalau teman-teman menggunakan NetBeans, dia akan menginformasikan nih dengan tanda seru seperti ini ya. Warna merah tanda seru kalau teman-teman mouse over gitu ya, mouse-nya di atas tanda salah ini ya, dia akan menginformasikan bahwa simbol tersebut tidak ditemukan ya. Ini contoh satu kasus ketika P-nya kita ubah menjadi huruf kapital. Pun demikian di script yang bawahnya S-nya kita ubah menjadi lowercase ya. Ini pun sama diberikan informasi package dari sistem itu tidak diketemukan gitu ya, nggak ada. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan ketika kita berbicara case sensitive ya. Ini. Nah, selanjutnya tadi mana? Ya. Ini tahapan selanjutnya kalau tadi kita berbicara case sensitifnya ya. Lalu berikutnya ketika kita sudah membuat program, permasalahan yang sering terjadi adalah di sini kita sudah punya nih kurung tutup tanda kutip 2 ya. Kutip 2 di awal dan kutip 2 di akhir ya. Ada kalanya kalau kita menggunakan IDE gitu ya. Kita menggunakan IDE, contohnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita sudah seperti ini, kita ketikkan kutip 2 sekali, gitu ya, maka dia akan memberikan tutupnya. Ya. Nah, ada kalanya kalau teman-teman menggunakan text editor, ya, text editor ini tidak memberikan rekomendasi. Ya. Kalau kita ketik kutip 2 sekali, ya sudah, sekali saja. Ya. Dan ada kalanya kita lupa, ya, lupa untuk memberikan tutupnya kutip 2 tersebut ya. Maka kalau menggunakan IDE kita akan langsung diinformasikan ini error loh ya. Maka teman-teman bisa langsung perbaiki permasalahan tersebut. Lalu kasus lain adalah ketika teman-teman sudah mulai ngoding lalu lupa atau tidak memberikan semikolon atau titik koma ya. Ini permasalahan yang memang juga sering ditemukan untuk titik koma.
ya, sepele, tapi mengakibatkan program kita tidak bisa jalan, ya. Nah, ini beberapa kasus yang memang sering ditemukan di dalam programan apapun bahasa programnya, itu ya. Ini hal-hal sederhana ini akan menjadi masalah berikutnya. Oke, ya. Ini selanjutnya kita juga bisa melakukan pengetikan, gitu ya. Ini kan kalau 1 sampai 10, oke lah kita masih bisa lakukan copy paste, gitu ya. Katakanlah di sini 1, ya, tanpa kurung. Karena ini adalah kita coba numerik, gitu ya. 1, 2, katakanlah sampai 10, ya. Ini bisa, wih, 3, 4, 5. 6, ya. Ini contoh konvensional, gitu ya. Ya, pada dasarnya dengan program yang dengan script yang sekarang ini yang saya tunjukkan, gitu ya, ya dia akan tetap jalan, gitu ya, di konsol, ya. Kita running, ya dia akan menampilkan angka 1 sampai dengan angka 10, ya. 1, 2, 3, sampai 10, ya. Hanya yang perlu teman-teman perhatikan, bagaimana kalau kita membutuhkan angka 1 sampai 1000, ya. Apakah mungkin, ya, kita mengetikkan, ya. Kita mengetikkan sebanyak 1000 baris, ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, nanti teman-teman akan ketemu, ya, dengan yang namanya perulangan, ya. Ketika berbicara perulangan, nanti teman-teman akan ketemu dengan for next, ya, dengan while when, dan juga dengan do while, ya. Itu nanti kita bahas pada sesi selanjutnya, ya. Yang pasti ketika kita membutuhkan angka 1 sampai dengan angka 10 saat ini, kita bisa dengan cepat, ya, melakukan proses copy paste seperti ini. Tinggal kita ubah value-nya, ya, dari 1 sampai dengan 10. Ini secara konvensional. Namun ketika kita berbicara pemrograman, maka teman-teman wajib perhatikan. Kalau misalnya saya butuh sampai 1000, nggak mungkin juga kita ketikkan atau kita copy paste-kan ini 1 sampai dengan 1000 baris. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan berbicara menggunakan variabel dan juga tipe data, ya. Nah, di variabel ini, ya, masing-masing ketika kita berbicara variabel, variabel ini nanti akan disimpan secara temporary, ya, disimpan sementara di dalam memori, ya. Ini nanti kalau kita berbicara variabel, dan variabel ini nanti bisa dipanggil, ya, bisa dipanggil kembali, tapi tergantung apakah dia memiliki modifiernya public, private, ya. Nah, ini teman-teman nanti yang menentukan kapan saya menggunakan variabel dengan modifiernya public, atau kapan saya menggunakan modifier dengan apa namanya, private, gitu ya. Nah, selanjutnya teknik penulisannya, ya. Di dalam pemberian variabel, kita pastinya akan menginformasikan tipe datanya yang kita gunakan itu apa, lalu nama dari variabel itu seperti apa, dan juga nilainya atau value-nya, ya. Nah, secara default, ya, penamaannya, ya, kita bisa langsung integer count, ya, sama dengan 5. Ini bisa kita langsungkan dalam satu baris, ya. Integer ini adalah tipe datanya, lalu count ini digunakan untuk nama dari variabel tersebut, lalu 5 ini adalah value atau nilainya yang kita setorkan ke count, ya. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, tipe data ini di pemrograman
teman-teman bisa kenal dengan tipe data yang sifatnya numerik atau tipe data nanti yang sifatnya karakter ya. Nah, ini kebetulan di contoh kasus ini kita punya tipe datanya integer ya dengan nama variabelnya adalah count, lalu disetorkan atau nilainya adalah 5 ya. Ini untuk penamaan variabel ya. Lalu selanjutnya untuk data tipe ya, tipe data ini teman-teman akan ketemu dengan yang eh, number, lalu letter ya, lalu date, color dan seterusnya ya. Ini yang akan teman-teman sering nanti gunakan. Lalu ada beberapa contoh untuk tipe data untuk integer ya. Integer itu teman-teman akan selalu berhubungan dengan bilangan bulat ya. Baik itu bilangan bulat negatif ataupun bilangan bulat positif ya. Ini kalau kita berhubungan dengan integer. Nah, nanti untuk batasan nilainya teman-teman bisa cek itu ya. Kalau teman-teman eh, cari di Google gitu kan, teman-teman bisa ketemu dengan atau bisa masukkan kata kuncinya adalah tipe data ya. Maka integer ini akan diberikan nilai mulai dari min 28 sekian sampai dengan 27 sekian ya. 27.000 gitu ya. Min 28.000 sekian sampai dengan 27.000 sekian. Ini tipe data integer ya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan, kapan teman-teman menggunakan tipe data integer ya. Yang pasti kalau di awal tadi saya sudah informasikan tipe data integer ini selalu dengan bilangan bulat. Jadi kalau teman-teman nanti memasukkan nilainya desimal gitu ya, maka ya otomatis katakanlah oh saya mau masukkan nilainya 3,5 gitu ya di integer ya. Maka 3,5 ini akan dibaca oleh tipe data integer itu adalah 3 ya. Atau kalau misalnya 3,6 maka yang akan terbaca adalah 4 ya. Ini sudah melakukan proses rounding di awal ya. Jadi kalau kita menggunakan tipe data integer. Jadi pastikan kalau teman-teman memberikan angka dengan tipe data integer, dia untuk bilangan bulat. Entah itu dia bilangan bulat negatif atau bilangan bulat positif. Ya. Nah, selanjutnya tipe datanya ada double. Ya. Ketika berbicara double, sudah pasti dia akan berhubungan dengan bilangan desimal. Ya. Teman-teman bisa menggunakan double atau bisa menggunakan float. Ya. Dia akan berhubungan dengan angka-angka desimal. Dan teman-teman perlu cek juga berapa batasan gitu ya. Batasan awal sampai batasan akhir untuk tipe data double ini. Nah, selanjutnya teman-teman juga akan ketemu dengan tipe data string ya. Tipe data string selalu diawali dengan kutip 2 dan ditutup juga dengan kutip 2 ya. Ini tipe data string. Lalu karakter ini contoh-contohnya ya. Ini kalau kita berbicara tipe data. Nah, selanjutnya di sini kalau kita berbicara untuk mengisi ya, mengisi hasil inputan dari user ya. Ini contoh kasusnya kita hapus dulu. Kalau untuk menerima inputan dari user ya, kita bisa menggunakan library-nya ya, kita bisa menggunakan library-nya dari scanner ya. Ketika kita ingin menerima inputan, maka scanner ini kita akan gunakan sistem in ya. Tadi pada saat kita ingin menampilkan atau kita ingin mencetak di konsol, maka yang kita gunakan adalah system.out. Tapi ketika kita ingin menerima masukan dari user, kita gunakan system.in ya. Nah,
Kalau kita menggunakan ID gitu ya, maka sini misalkan ini kita komen dulu gitu ya, kita komen dengan blok ya, lalu kita kontrol slash ya, ini untuk memberikan komentar. Ketika program kita sudah kita berikan tanda seperti ini, maka sepanjang apapun ya script kita, dia tidak akan dieksekusi ya. Coba ini kita run file, ya tidak akan ada hasilnya ya. Nih. Nah, ini kita batasi saja dulu sini. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menerima inputan dari user ya, saya hapus. Jika kita menerima inputan dari user, maka kita bisa gunakan library dari scanner ya. Kita panggil seperti ini ya. Scanner kita beli ini double N enggak ya? Ya. Lalu kita beri alias ya, scanner sama dengan new scanner ya, new scanner system.in ya. Nah, kalau kita menggunakan IDE ya, dia juga tetap akan memberikan informasi ya. Scanner ini tidak ditemukan, scanner. Ya, S-nya kecil ya. Scanner. Oke. Nah, kalau kita menggunakan IDE ya, ketika kita sudah ketikkan scanner, lalu ada muncul error seperti ini, kita klik saja ya. Maka dia minta untuk dilakukan proses import ya untuk library scannernya ya. Maka teman-teman kalau menggunakan NetBeans ya, teman-teman bisa klik kiri di simbol error ini, lalu arahkan ke import for Java Utility Scanner ini, lalu teman-teman klik saja ya, maka dia akan ditampilkan, akan ditambahkan ya. Dia akan menambahkan untuk import library-nya dari java.util.scanner ya. Ini yang dilakukan oleh scanner. Selanjutnya, ini kita baru sebatas merekam sementara ya. Ini baru menginstruksikan untuk direkam saja ya dengan system.in-nya. Lalu selanjutnya, ketika kita sudah merekam dengan scanner ini, kita bisa menambahkan katakanlah kita string nama ya. Kita punya variabel nama dengan tipe datanya string. Lalu selanjutnya kita bisa panggil ya simpanan ya variabel yang sudah kita tentukan untuk si scanner ya. Ini scanner ya. Lalu scanner ya. Ini. Oke. Kita bisa lakukan dengan library scanner ya. Disimpan ketika kita berbicara sistem in, ini baru sebatas membaca saja untuk membaca apa yang diberi masukan oleh user ya. Lalu kita simpan di dalam variabel nama ya. Nah, kalau seperti ini saja ya, kita jalankan, dia akan minta ya. Jadi dia akan minta, katakanlah kita ketikkan ini ya. Hanya saja
kita tidak tahu gitu ya, kita tidak tahu apa dari kekosongan ini gitu ya. Kita tidak tahu permintaannya apa gitu ya. Maka teman-teman bisa menambahkan kembali dengan tambahan di sini gitu ya. Ini ya, teman-teman tetap menggunakan sistem outPrintln ya. Lalu katakanlah teman-teman tambahkan siapa nama Anda ya. Ini ya. Jadi kalau scanner ini tanpa ada sistem .out, kita nggak tahu informasi apa yang dibutuhkan ya. Maka teman-teman bisa tambahkan dengan sistem .outPrintln ya. Sini nanti akan ada nih, siapa nama Anda? Katakanlah saya. Nah, kalau hanya sebatas seperti ini gitu ya, kita sudah simpan di dalam variabel nama. Ya, kita sudah simpan di dalam variabel nama, tapi ya tidak ada informasi apa-apa dari yang kita inputkan ini ya. Maka selanjutnya pun teman-teman bisa combine ya. Bisa combine dengan menggunakan sistem outPrintln ya. Nah, seperti ini sistem outPrintln. Lalu teman-teman bisa cetak nama saya adalah ya ini. Nah, karena kita sudah mengisikan di dalam variabel nama, maka teman-teman bisa tambahkan ya untuk menggabungkan antara string dengan variabel ya. Teman-teman bisa gunakan tanda plus ini. Kita coba di sini ya, siapa nama Anda? Katakanlah di sini yang hadir adalah Agung Sandi misalkan. Ya, kita ketikkan di sini Agung Sandi ya. Lalu kita enter ya. Maka kalau kita sudah menggunakan kembali sistem outPrintln ini ya, sesuai dengan nama saya adalah, ini akan ditambahkan nih, nama saya adalah. Nah, ini kita punya nama ya, nama ini hasil simpan ya, hasil dari variabel yang di awalnya sudah kita simpan. Oke, jadi saat ini teman-teman punya nama adalah Agung Sandi ya. Nah, ini masukan dari user menggunakan keyboard. Nah, kalau di awal tadi untuk inputan user ya bisa menggunakan keyboard, bisa menggunakan scan gun ya. Scan gun kalau teman-teman ke minimarket ya, ke minimarket lalu ada kasir yang megang apa untuk scan produk yang kita beli lalu mengeluarkan warna merah, yaitu adalah scan gun, maka kita bisa juga menggunakan scan gun tersebut untuk memberikan masukan pada program kita. Ya, nah, ini yang memang teman-teman bisa lakukan. Nah, kalau di dalam bahasa pemrograman penggabungan ini, gitu ya, kita bisa sebut sebagai concat, ya, bisa kita sebut dia ini lengkap. Ini kalau di pemrograman. Ataupun kalau misalnya teman-teman bermain dengan Excel, gitu ya, di Excel juga ada istilah concat atau bisa juga dengan concatenate nih lengkapnya ya. Jadi ini untuk menggabungkan antara apa namanya satu menggabungkan kata gitu ya. Entah itu kita menggabungkan string dengan variabel atau menggabungkan variabel dengan variabel juga. Itu bisa kita menggunakan istilah ini gitu ya. Ya, untuk menggabungkannya kita gunakan tanda plus. Oke. Nah, ini contoh masukan dari hasil scanner ya. Nah, ini selanjutnya ya. Teman-teman bisa menambahkan seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan kembali kalau kasusnya hanya seperti ini ya kita nggak ngerti gitu ya. Kita tidak tahu apa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi ya karena kita yang ngoding ya kitalah yang tahu gitu kan. Namun bagaimana nanti dengan user gitu ya, dengan pengguna.
Kalau kita tidak memberikan informasi apa-apa, pastinya si pengguna pun akan kebingungan. Ini maksudnya mau ngapain, gitu ya. Maka tidak ada salahnya teman-teman lakukan ini, ya. Siapa nama Anda, maka nanti yang akan tampil di awal adalah ini. Atau katakanlah teman-teman bisa ketikkan nama Anda misalkan, ya. Ini ketikkan nama Anda, ya silakan. Katakanlah Sandi, ya. Maka nama saya adalah Sandi, ya. Saya harap ini bisa dipahami. Ini basic, gitu ya, basic dari pemrograman Java. Kita di sini langsung implementasi, gitu ya. Jadi teman-teman minimal sudah tahu nih, teman-teman sudah punya kelas, teknik penulisan kelasnya seperti apa. Lalu teman-teman sudah kenal dengan kelas itu ada dua jenis, kelas untuk objek dan juga kelas untuk driver. Nah, kondisi saat ini kita bermain dengan kelas yang sifatnya driver, ya. Jadi kalau kita sudah punya driver ini, kita bisa menjalankan program yang sudah kita buat, ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga sudah kenal dengan yang namanya modifier, ya. Minimal di sini yang memang sering dipakai ya modifiernya ya public, ya. Lalu nanti kalau teman-teman sudah expert, teman-teman kenal nanti dengan istilah encapsulation, ya. Ketika berbicara encapsulation, teman-teman ya bisa menggunakan modifiernya private, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini contoh sederhana dari pemrograman Java menggunakan scanner, ya. Nah, ini selanjutnya teman-teman juga bisa implementasikan, ya. Di sini untuk pemasukan nilai dengan tipe datanya integer, ya, maka proses atau perlakuannya pun akan berbeda, ya. Untuk integer, teman-teman atau untuk nilai angka, teman-teman bisa gunakan integer dot parse integer, lalu input ini adalah hasil dari variabel input ini, ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa uji cobakan, ya. Lalu ketika berbicara proses operator matematika, ya, untuk perkalian teman-teman bisa menggunakan tanda asterik, ini ya, tanda bintang. Untuk penjumlahan sama, teman-teman bisa menggunakan tanda positif. Untuk pengurangan bisa menggunakan dash, minus, ya. Lalu untuk pembagian teman-teman bisa gunakan slash atau garis miring, ya. Ini kalau teman-teman menggunakan operator matematika, ya. Jadi silakan teman-teman uji cobakan. Ketika teman-teman menggunakan tanda bintang atau asterik ini, maka akan menghasilkan perkalian A dikali A. Nanti teman-teman coba ubah dia dengan plus, lalu dengan minus, dan juga dengan eh, garis miring, ya. Nanti silakan teman-teman uji cobakan. Oke. Ini selanjutnya, ya. Seperti yang tadi saya sudah informasikan, tipe data untuk numerik itu ada integer, ada double, gitu ya. Hanya saja perlakuannya akan berbeda nanti, gitu ya. Double untuk menampilkannya kita gunakan double dot parse double, gitu ya. Ketika berbicara double kita punya nilai desimal, ya. Nah, ini contoh kasusnya bisa teman-teman ikutkan saja, bisa teman-teman ketikkan contoh kasus seperti ini, ya. Hanya saja kalau kita lihat dari skrip yang ada, ya, ini kita tetap ingin memberikan nilai masukan, ya. Lalu selanjutnya kita ingin menghitung inci, ya. Inci, dia menerima data masukannya. Lalu ketika kita berbicara inci ingin dijadikan ke dalam sentimeter, ya, maka teman-teman bisa kalikan, gitu ya. 1 senti itu sama, sorry, ya, 1 inci itu sama dengan 2,54 cm, ya. Ini perlakuannya bisa teman-teman cek untuk codingannya. Oke, selanjutnya kita berbicara mengenai simple operation, ya. Ini ya, teman-teman bisa, tadi sudah saya
jelaskan ya, ketika kita ingin menggabungkan ya, atau di sini kita bisa sebut dia sebagai concatenate ya, maka teman-teman bisa gunakan ini tanda plus seperti ini ya. Namun secara manual juga ya, secara manual teman-teman bisa menggunakan ini out.print tanpa ln ya, seperti yang tadi saya sudah jabarkan di awal ya. Kita menggunakan print saja, maka untuk script yang kedua akan ada di baris yang sama. Tapi kalau kita menggunakan print ln ya, maka dia akan langsung pindah baris gitu ya. Ini. Oke. Pun demikian dengan concatenate, saya juga tadi sudah menginformasikan bagaimana menggabungkan antara string dengan variabel ya, atau nanti juga kemungkinan ada menggabungkan variabel dengan variabel ya. Maka teman-teman bisa menggunakan tanda positif ini ya. Ini untuk proses penggabungan. Oke. Oke, kalau teman-teman sudah menggunakan Java, teman-teman nanti akan dibuatkan defaultnya di 884, ya benar ya. Nah, tadi saya sudah informasikan, kalau teman-teman tidak bisa menggunakan Apache, teman-teman bisa menggunakan Glassfish ya. Maka teman-teman jangan jalankan run-nya, tapi teman-teman klik kanan, lalu pilih run file ya. Nah, ini bisa juga teman-teman lakukan. Oke. Nah, ini untuk kombinasi gitu ya. Sama dengan yang tadi gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan concatenation ya. Jadi teman-teman silakan uji cobakan. Kalau tadi sudah kita buat cara sederhananya ya. Kita menggabungkan antara scanner, lalu kita gabungkan juga dengan concatenation gitu ya. Tanda plus ini. Oke. Ini selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan proses penjumlahan gitu ya. Dan pastikan kalau kita ingin melakukan operator matematika, tipe datanya ini ya yang bersifat numerik gitu ya. Entah teman-teman menggunakan integer atau teman-teman menggunakan double. Nah, untuk sementara ini kita belum menggabungkan antara tipe data integer kita jumlahkan dengan tipe data double misalkan. Ini belum kita eksekusi karena nantinya ketika tipe data double kita tambahkan dengan tipe data integer, bisa jadi hasilnya ya berupa integer atau bisa jadi hasilnya berupa double ya. Yang pasti kalau hasilnya berupa double ya pasti tidak akan ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika integer kita jumlahkan dengan double, hasilnya apa? Ketika ke integer ya dia akan menjadi bilangan bulat. Desimal poinnya akan hilang ya. Maka hasilnya pun tidak akan valid. Ini kalau kita menggabungkan antara integer dengan double ya. Maka untuk nextnya kita bisa melakukan proses casting namanya ya. Tapi ini nanti di step selanjutnya. Kalau kita ingin menggabungkan tipe integer dengan double atau katakanlah desimal dengan integer dan seterusnya, maka perlu dilakukan yang namanya proses casting. Oke. Nah, ini untuk sementara bisa teman-teman eksekusi terlebih dahulu gitu ya. Teman-teman tadi sudah diperkenalkan dengan hasil apa namanya? Concatenation. Teman-teman sudah berhasil juga entry gitu ya. Memasukkan nama dari si pengguna menggunakan proses scanner ya. Teman-teman juga harusnya sudah bisa membedakan antara pemanfaatan menampilkan di konsol dengan memberikan masukan ya. Teman-teman sudah kenal dengan system.out dan juga system.in ya. Ini yang bisa teman-teman eksekusi. Oke. Lalu selanjutnya ini juga melakukan proses penjumlahan ya. Kita coba saja di sini. Ini kita beri komen saja gitu ya.
Nah, selanjutnya ketika kita ingin melakukan proses penjumlahan atau menggunakan operator matematika, katakanlah integer A ya, kita beri nilainya 8. Lalu integer B kita beri nilainya adalah 13 misalkan ya. Lalu kita ingin lakukan penjumlahan ya. Integer sum katakanlah A ditambah B. Misalkan ini. Lalu untuk menampilkannya ya teman-teman jangan lupa juga sistem outprintln ya. Katakanlah di sini sum ya. Nah, kalau kita langsung eksekusi nih ya, kita mendapatkan hasilnya adalah 21 ya. 8 ditambah 13 ya. Ini kita bisa langsung eksekusi. Nah, penjumlahan ini katakanlah kita kali gitu ya. Ini pun sama. Silakan teman-teman hitung 8 dikali 13 berapa ya. Ini hasilnya 104. Oke. Nah, kita coba integer ini 8,8 misalkan. Ya. Dia tidak akan menolak karena tipe data integer ini memiliki nilai untuk bilangan bulat ya. Lalu kita gunakan double ya. Nah, ini pun akan bermasalah karena dia tidak akan melakukan proses antara double dan integer ya. Maka di sini harus dilakukan proses casting ya. Ini nanti proses casting di tahapan selanjutnya. Oke, katakanlah ini kita ubah 8 ini menjadi 24, lalu B ini menjadi 6 misalkan ya. Lalu kita berproses di sini. Oke, hasilnya 24 dikali 6 adalah 144. Lalu kita coba bagi ya, 24 dibagi 6 harusnya hasilnya adalah 4 ya. Nah, ini penggunaan operator matematika ya. Silakan teman-teman eksekusi terlebih dahulu gitu ya. Kita akan break lagi. Oke, 15 menit kurang lebih. Silakan diuji coba terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ya. Masih ada sisa beberapa menit lagi. Nanti teman-teman juga bisa berikan pertanyaan melalui classroom ya. Jika waktunya memang sudah selesai ya. Ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau teman-teman sudah ada yang berhasil, katakanlah untuk melakukan proses instalasi, teman-teman bisa langsung coba, gitu ya. Teman-teman bisa langsung eksekusi contoh program sederhana, gitu ya. Di sini tadi sudah dijelaskan mengenai pemanfaatan operator matematika, pemanfaatan input data oleh pengguna, ya. Teman-teman bisa menampilkan dari konsol, ya. Ini adalah basic atau pengenalan program. Siapapun sebenarnya bisa mengikuti harusnya, gitu ya. Tidak harus atau tidak melulu orang yang memang berkecimpung di pemrograman. Ya, ini bisa teman-teman eksekusi. Tadi juga kalau yang script yang di atas ini, ya, ini kita buat secara statis, ya. Kita sudah memberikan nilai untuk A dengan angka 5, nilai untuk B dengan angka 7, ya. Lalu selanjutnya di script yang kedua, kita bisa membuat secara dinamis, ya. Ketika kita berbicara dinamis, maka ini teman-teman bisa memanfaatkan inputan dari si user, ya. Nah, ini prosesnya sama, ya, hanya saja untuk nilai A ini, ya, ini, eh, ini kita
komen dulu ya. Kita komen. Untuk mempercepat komen, teman-teman bisa pilih tombol kontrol ya, berbarengan dengan tombol garis miring ya. Nih. Nah, selanjutnya ini karena kita sudah ada ya, kita copy saja untuk pemanfaatan inputan dari mana. Lalu berikutnya di sini kita punya tipe datanya integer gitu ya. Kita masukkan integer A ya sama dengan ya, integer A sama dengan integer dot parse integer ya. Mana dia? Integer ya, integer dot parse integer dot parse integer ya, integer dot parse integer ya. Ini untuk menangkap ya, untuk menangkap tipe datanya integer. Lalu selanjutnya karena kita sudah memberikan variabel baru ya dengan nama scanner, maka teman-teman bisa gunakan juga scanner dot next line ya. Nih. Nah, untuk kasus yang pertama di ya kelihatan ya baris keberapanya ya. Di baris ke-29 kita akan memasukkan nilai ya dengan tipe datanya integer. Nah, sama halnya dengan kasus tadi ketika kita ingin memasukkan nama gitu ya, maka kita nggak tahu nih gitu ya, eh, kita mau melakukan apa karena tidak ada informasi yang jelas. Maka teman-teman bisa tambahkan gitu ya sistem println ya. Lalu teman-teman bisa lakukan katakanlah masukkan nilai panjang misalkan ya. Masukkan nilai panjang, lalu nilai panjang ini nanti disimpan dengan variabel A. Lalu selanjutnya ini kita copy paste saja biar cepat. Lalu masukkan nilai lebar ya. Ini kita beri atau kita simpan di dalam variabel B ya. Lalu karena katakanlah kita ingin membagi gitu ya, membagi antara nilai panjang dan nilai lebar ya seperti ini, maka ya sudah kita buat saja. Lalu selanjutnya katakanlah di sini teman-teman bisa melakukan hasil pembagian nilai panjang dan lebar adalah ya ini dua, lalu berikan tanda tambah ya seperti ini. Oke. Ya, jadi hasil pembagian nilai panjang dan lebar adalah sum ya. Teman-teman juga bisa eksekusi, bisa run file. Teman-teman diminta masukkan nilai panjang, katakanlah 9, lalu nilai lebar katakanlah 3, maka pembagian nilai panjang dan lebar adalah 3. Ya, 9 dibagi 3. Nah, ini secara sederhana ya. Nanti ketika teman-teman sudah mulai menyenangi dunia pemrograman, teman-teman nanti bisa melakukan blocking ya. Kalau kita berbicara di sini masukkan nilai panjang. Nah, harusnya kan yang kita masukkan adalah angka. Tapi kalau misalnya user iseng gitu ya, termasukkan JH misalkan, jangan JH, AB saja misalkan, di enter, kan munculnya error gitu ya. Nah, nanti pada saat teman-teman sudah menyenangi dunia pemrograman, maka teman-teman akan ketemu dengan yang namanya exception ya. Kalau dia nilainya integer, maka kita akan bermain dengan next integer untuk exceptionnya seperti apa ya. Nah, ini kembali lagi
kalau nilai yang kita butuhkan atau masukan yang kita butuhkan adalah angka, maka kita harus melakukan proteksi ya, agar nilai selain angka tidak bisa kita terima ya. Nah, ini bisa teman-teman eksekusi nantinya. Tapi untuk sementara, yang penting teman-teman tahu dulu bagaimana teknis dari pemrograman, ya. Jadi minimal teman-teman ada gambaran. Oh, ternyata kalau misalnya saya memasukkan nilai yang dimintanya adalah angka, tapi saya memasukkannya bukan angka, maka muncullah error, ya. Maka bagaimana caranya agar kita bisa melakukan proses proteksi atau melakukan proses validasi terhadap nilai yang diberikan oleh si pengguna, ya. Karena bisa jadi ada pengguna yang memang tidak sengaja memasukkan nilai tersebut, atau mungkin bisa jadi ada user atau ada pengguna yang memang mau mengetes program kita, ya. Maka kita wajib melakukan proteksi terhadap program yang kita kembangkan, ya. Ini eh, teman-teman sudah bisa melakukan penginputan secara statis, perhitungan matematisnya, ya. Lalu teman-teman juga sudah diperkenalkan dengan perhitungan secara masukan yang dinamis, ya. Ini juga bisa teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya ini, gitu ya. Ini juga bisa teman-teman lakukan, gitu ya. Tadi sudah kita ubah-ubah, gitu ya, menggunakan asterisk, menggunakan tambah, menggunakan minus, menggunakan pembagian, ya. Teman-teman juga sudah mencobanya. Ini pun bisa teman-teman uji cobakan untuk proses pembagian, ya. Nah, ini ketika kita berbicara modulus, gitu ya. Modulus ini berarti yang kita lakukan adalah kita ingin mengetahui sisa baginya berapa, ya. Di pemrograman manapun, gitu ya, modulus selalu menggunakan simbolnya persen, ya. Jadi kalau seperti ini, A modulus B, ya, ini nanti silakan teman-teman eksekusi. Jadi 7 modulus 2, berapa sisanya? Sisanya adalah 1, ya. Karena 7 dibagi 2, kalau kita matematika sederhana kan pasti hasilnya 3 dulu, ya. 3 lalu punya sisa 1, maka ini sisanya, ya. Nanti ini teman-teman bisa eksekusi, ya. Lalu ini mengoperate di konsol, ya. Nah, kita bisa menggunakan persen string, persen untuk integer, kita gunakan D, ya. Untuk F ini float, ya, untuk double, lalu C untuk karakter, lalu untuk N ini untuk pindah baris, ya. Ini juga bisa teman-teman lakukan. Ini adalah karakter khusus yang memang dimiliki oleh Java, ya. Jadi teman-teman bisa eksekusi seperti itu. Oke. Oke. Lalu apa yang telah teman-teman pelajari dari materi kita hari ini, gitu ya? Teman-teman sudah kenal lah ya, minimal tahu dulu ketika teman-teman ketemu dengan metode main, ya, maka metode main ini di dalam kelas kita bisa sebut dia sebagai drivernya, ya. Jadi kalau teman-teman sudah ketemu dengan si main ini, maka otomatis file tersebut bisa kita jalankan, ya. Lalu selanjutnya teman-teman juga sudah kenal nih dengan yang namanya system.out.println, ya. Ini untuk menampilkan di konsol, ya. Ya. Lalu selanjutnya teman-teman juga sudah coba bagaimana memasukkan nilai baik itu dalam bentuk karakter ataupun dalam bentuk angka dengan menggunakan scanner, ya. Lalu yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman menggunakan scanner untuk memasukkan eh, untuk memberikan nilai masukan oleh user, maka teman-teman wajib melakukan proses import library terlebih dahulu, ya.
Lalu teman-teman juga sudah diperkenalkan dengan yang namanya operator matematika, ya, aritmatiknya seperti apa. Teman-teman coba menggunakan penjumlahan, pengurangan, ya, kalau penjumlahan dan pengurangan simbolnya sama saja gitu ya dengan yang secara manual. Tapi kalau untuk perkalian, ya, kita menggunakan simbolnya asterik, atau kita ketika melakukan pembagian kita menggunakan eh, menggunakan tanda atau garis miring gitu ya. Ketika kita menggunakan modulus ya, teman-teman bisa menggunakan tanda persen ya. Lalu ini yang minimal teman-teman udah tahu dulu gitu ya. Nah, eh, jika ada pertanyaan ya, teman-teman bisa memberikan pertanyaan melalui Google Classroom ya, yang telah disiapkan oleh admin Sofioni Indonesia ya. Jadi teman-teman boleh memberikan pertanyaan di sana gitu ya. Nanti kemungkinan untuk rekamannya pun ini juga akan di-upload gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengulang kembali ya. Bisa mengulang kembali dari materi yang diinformasikan pada hari ini ya. Jadi silakan nanti teman-teman cek terlebih dahulu ya. Oke, untuk sesi pertama kita sampai di sini dulu untuk live sessionnya. Untuk pertanyaan boleh teman-teman tampilkan atau berikan di Google Classroom ya. Dan mungkin dari Mas Reza ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu atau teman-teman sudah paham dengan Google Classroom-nya? Oke, mungkin yang jadi tambahannya Pak, untuk Google Classroom, nanti kan untuk sesi kedepannya kita ada latihan ini. Iya. Nanti akan di-share juga untuk materi latihannya, itu mungkin besok pagi akan di-share Pak. Mungkin buat peserta mungkin bisa mencoba submit di judge yang sudah ada di Softuni, judge Softuni. Dan kedepannya mungkin kita akan berfokus pada materi yang di latihannya Pak. Itu aja sih. Oke, siap. Untuk peserta kita yang terdaftar ada berapa ya, Mas Reza? Kalau yang terdaftar melalui Classroom itu di 280. 280 ya. Iya. Tapi yang coba join hari ini maksimal tadi di angka 64, 65 ya. 65, ya. Oke, nanti rekamannya teman-teman peserta ini juga bisa didapatkan di mana, Mas Reza? Nanti rekamannya akan kita share di Google Classroom juga. Untuk materinya nanti akan ada juga, sama dengan coding lab-nya bakal di Classroom juga. Untuk coding lab sama materinya itu nanti jam 10 bakal diupdate secara otomatis. Tapi untuk rekamannya mungkin sedikit butuh waktu. Itu aja sih, Pak. Oke, siap. Itu ya teman-teman. Jadi sudah ada tambahan informasi juga secara langsung dari Mas Reza dari Sofiuni Indonesia. Jadi teman-teman bisa cek secara berkala ya untuk materi yang sudah diinformasikan hari ini, baik itu melalui YouTube ya ataupun melalui sosial media. Jadi teman-teman cek saja secara berkala atau bisa cek juga dari Google Classroom ya. Itu Mas Reza ya? Iya, betul Pak. Baik. Kalau untuk Classroom sendiri mungkin akan masuk di email Pak. Oke, siap. Oke, berarti untuk live session kita hari ini kita cukupkan saja gitu ya Mas Reza ya? Iya Pak. Iya, Pak. Selebihnya nanti kita menggunakan Google Classroom. Ya boleh Pak. Iya Pak. Baik. Oke, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Silakan terus mencoba ya, karena kedepannya ini banyak sekali peluang-peluang yang akan didapatkan untuk programmer ya. Jadi teman-teman sudah mulai mempersiapkan dari sekarang agar di usia produktif nanti gitu ya, di masa-masa produktifnya teman-teman di dunia kerja, ini teman-teman sudah siap menerima tantangan di dunia pemrograman. Baik, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Saya akhiri pertemuan hari ini.
Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.